Sultan Hamengkubuwono IX, Gusti Raden Mas Doro Jatun atau Sri Sultan Hamengkubuwono IX lahir di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tanggal 12 April 1912. Ia adalah salah seorang sultan yang pernah memimpin di Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 sampai 1988 dan pernah menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Ia juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Ia meninggal di Washington DC, Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 1988 pada umur 76 tahun. Sumbangsih Sultan Hamengkubuwono IX. Salah satu upaya pengungkapan peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam serangan umum 1 Maret pada tahun 1949 adalah penerbitan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang penegakan Hari Kedaulatan Nasional. Sultan Hamengkubuwono IX berperan sebagai pengusul serangan umum 1 Maret pada tahun 1949. Oleh Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX kemudian diminta untuk menyusun rencana dan skema serangan. Ismail Marzuki adalah sosok komponis besar Indonesia yang menciptakan sederet lagu nasional. Ismail Marzuki lahir pada tanggal 19 Mei 1914 di Kuitang, Jakarta Pusat. Pendidikan: Kristen High Edinburgh Menteng, Madrasah Unwabul Salah Kuitang dan Mulu. Istri: Eulis Zuraidah. Ismail Marzuki meninggal dunia di Kampung Bali, Tanah Abang pada tanggal 25 Mei 1958 di usia 44 tahun karena penyakit paru-paru. Pada tahun 2004, Ismail Marzuki pun dianugerahkan gelar pahlawan nasional. Sumbangsinya untuk Indonesia. Ismail Marzuki produktif dalam menciptakan lagu dan lagu perjuangan yang menggambarkan kondisi bangsa Indonesia yang tertindas. Frans Kaisiepo lahir di Biak, Papua pada 10 Oktober 1921, meninggal di Jayapura, Irian Barat pada 10 April 1979. Frans Kaisiepo pernah mengenyam pendidikan di sebuah sekolah guru agama Kristen di Manokwari dan sekolah kursus pegawai Papua atau Papua Pastor School di Kota Nica, sekarang Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Sumbangsih Frans Kaisiepo bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 10 Mei 1946, Frans mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak. Frans menjadi anggota delegasi dalam Konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti nama papan delegasi dari Netherlands New Guinea dengan kata Irian yang berarti ikut Republik Indonesia anti-Netherlands. Frans Kaisiepo juga menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Frans Kaisiepo menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar di Den Haag. Frans Kaisiepo memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 ketika melawan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1961, Frans mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke dalam negara Republik Indonesia. Bahkan demi mencapai tujuannya, beliau membantu dan melindungi para pejuang Indonesia yang terlibat dalam operasi Trikora. Hasil PPRA yang menghasilkan suara bulat bahwa rakyat Irian memilih bergabung dengan Indonesia karena peran Frans Kaisiepo. Sultan Syarif Qasim II. Sultan Asyaidi Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Syarifuddin atau yang dikenal dengan Sultan Syarif Qasim II merupakan sultan yang terakhir atau sultan yang ke-12 Kerajaan Siak. Sultan Syarif Qasim II dilahirkan di Siak pada tanggal 1 Desember 1893. Setelah ayahnya Sultan Asyaiddin Hasyim I
Abdul Jalil Syarifuddin wafat pada 1908. Syarif Qasim II dinobatkan sebagai sultan ketika usianya masih 16 tahun. Karena belum cukup umur dan tengah menempuh pendidikan di Batavia, Syarif Qasim II dinobatkan sebagai Sultan Kerajaan Siak Indrapura pada 13 Maret 1915 dengan gelar Sultan Asyaidi Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Saifuddin. Sultan Syarif Qasim meninggal dunia di usia 74 tahun pada 23 April 1968 di Rumbai, Pekanbaru, dan dimakamkan di dekat lokasi kerajaan Siak. Sumbangsi Sultan Syarif Qasim II untuk Indonesia yaitu pada waktu berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta dan menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Sultan Siak pada masa itu dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Selanjutnya, Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat atau yang disebut TKR, dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. Sultan Syarif Qasim II segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik Indonesia. Opu Daeng Risaju. Opu Daeng Risaju adalah pejuang wanita asal Sulawesi Selatan yang menjadi pahlawan nasional Indonesia, yang lahir di Palopo tahun 1880 dan meninggal pada 10 Februari 1964 di Palopo. Opu Daeng Risaju memiliki nama kecil Famajah. Opu Daeng Risaju itu sendiri merupakan gelar kebangsawanan Kerajaan Luwu yang disematkan pada Famajah yang memang merupakan anggota keluarga bangsawan Luwu. Sumbangsinya untuk Indonesia yaitu yang pertama membentuk cabang PSII di Palopo, yang kedua mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa, yang ketiga melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan, dan yang keempat mengorbankan dirinya dari cengkeraman penjajah. Silas Papare. Silas Papare ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang menyatukan Irian Jaya Papua ke dalam wilayah Indonesia. Ia lahir di Serui, Papua pada 18 Desember 1918 dan meninggal di Serui, Papua pada 7 Maret 1973 pada umur 54 tahun. Sumbangsinya terhadap Indonesia sebulan setelah Indonesia merdeka, Silas Papare membentuk Komite Indonesia Merdeka KIM pada bulan September 1945. Adapun tujuan KIM adalah menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Sepanjang tahun 1990-an, Silas Papare berusaha agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tahun 1962, Silas Papare mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia dan Belanda dalam upaya untuk menyelesaikan masalah Papua. Berdasarkan New York Agreement tersebut, akhirnya Belanda setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Martin Inde, Mayor TNI Martin Inde, 14 Maret 1912 sampai 17 Juli 1986, merupakan putra Papua yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan SK Presiden 1993 tertanggal 14 September 1993 bersama dengan dua putra Papua lainnya yaitu Frans Kaisepo dan Silvas Papare. Lahir pada tanggal 16 Maret 1912, Doromena, Jayapura, Hindia Belanda. Meninggal pada tanggal 17 Juli 1986, umur 74. Doromena, Jayapura, Indonesia. Dikebumikan di Makam Pahlawan Nasional Martin Inde di Kampung Dosai, Sentai Barat. Martin Inde memahami nasionalisme ketika ia ditugaskan di Tanah Merah
Digul. Kelompok Marden Inday menyiapkan pemberontakan melawan Belanda di Irian Barat, sekarang Papua, pada akhir Desember 1945. Kemudian, Marden menjadi anggota Komite Indonesia Merdeka pada bulan Oktober 1946. Pada tahun 1962, Marden Inday merumuskan kekuatan gerilya dan membantu menyelamatkan anggota RPKAD di Irian Barat selama Operasi Trikora.